Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana bulan puasa tidak menjadikan kita bermalas-malasan, tidak menjadikan kita tidur-tiduran, ya, tetapi kita harus produktif, ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya, ya, bahwa umat Islam terdahulu sudah mencontohkan bagaimana di bulan puasa tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan tidak hanya produktif secara kejiwaan, secara mental, secara spiritual, tetapi juga raga kita, fisik kita, ya. Bagaimana tidak demikian, ya, kalau ketika di bulan puasa orang melakukan perang dan menang, orang menyeberangi lautan, ya, orang memproklamasikan kemerdekaannya di Indonesia, ya. Semua itu menunjukkan betapa bahwa di bulan puasa bukan berarti untuk kita bermalas-malasan, ya. Nah, ada beberapa kiat, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, ya, supaya di bulan puasa ini kita tetap produktif, ya, kita tetap sehat fisiknya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang tentu semuanya menjadi nilai beribadah dan akan dilipat gandakan, ya. Tip yang pertama bagaimana kita supaya produktif di saat bulan puasa adalah jangan lupa untuk makan sahur dan berbuka dengan teratur. Selama bulan Ramadan, waktu untuk memenuhi asupan nutrisi terbatas pada saat sahur dan berbuka. Maka dari itu, pastikan kita ini makan sahur dan berbuka dengan teratur. Bangunlah lebih awal agar kita dapat melewatkan makan sahur. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan untuk tidak meninggalkan makan sahur, dan makanlah sahur di akhir waktu atau mendekati waktu imsak. Begitu pula dengan waktu berbuka, ya, segerakan berbuka puasa untuk menjaga tubuh agar tidak mengalami dehidrasi dan kita bisa kembali fit untuk aktivitas selanjutnya di malam hari. Jadi jangan lupa, tip yang pertama adalah makan sahur dan juga berbuka dengan teratur. Jangan tinggalkan makan sahur, karena itu menyehatkan dan menjadi sumbangan untuk kita tetap produktif di bulan puasa, baik di siang hari, ya, apalagi di malam hari yang kita bebas untuk makan dan minum. Kemudian yang kedua, ya, tip yang kedua supaya kita produktif di bulan Ramadan, di saat kita menjalankan puasa Ramadan, adalah coba kita prioritaskan tugas penting itu di pagi hari. Tugas-tugas yang memerlukan energi, memerlukan pemikiran yang mendalam, memerlukan daya konsentrasi tinggi, selesaikan di pagi hari. Jangan justru habis sholat subuh Anda tidur. Tidur di bulan puasa memang ibadah, tentu sesuai dengan tuntunan waktu-waktu tidur yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan salah satu larangan untuk kita jangan tidur adalah setelah kita sholat subuh, dan itu bisa kita lakukan untuk melakukan tugas-tugas yang menjadi priority, ya, menjadi prioritas yang harus segera kita selesaikan, dan tugas itu membutuhkan energi yang cukup banyak, sehingga itu karena kita habis sahur, ya, dan tentu saja inilah yang harus dilakukan. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya pada waktu pagi hari ini, jangan justru malah dipakai untuk tidur. Kemudian tip yang ketiga adalah kita sebaiknya membuat to-do list, ya. Cara mudah untuk menghindari rasa malas selama puasa adalah dengan membuat to-do list atau daftar kegiatan. Kita bisa menulis apa saja kegiatan dan pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam sehari. Jangan lupa untuk mengisi daftar
kita ini dengan kegiatan ibadah seperti tadarus Al-Quran dan juga mengikuti kajian-kajian keagamaan ya. Kemudian tip yang keempat ya adalah konsumsi makanan yang bergizi. Jadi di samping kita sahur, di samping kita buka, tetapi juga perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi jangan asal ya, jangan asal. Tentu bagi kita umat Islam, patokan yang paling awal untuk kita memilih makanan adalah yang halal dan thayyib ya. Halal ini lebih menyebut pada zat-zat yang memang dibolehkan untuk dimakan ya. Sedangkan thayyib ini lebih sifatnya bisa tidak general gitu ya. Artinya kalau kita punya penyakit tertentu ya, kalau kita punya alergi tertentu, maka seyogianya ya kita jangan memakan makanan walaupun itu halal ya, sehingga itu menjadi tidak thayyib ya. Jadi pilihlah makanan yang halal dan thayyib, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan gizi kita ya. Nah, hal ini sudah kita terangkan ya di podcast sebelumnya, jadi Anda bisa lihat ke sana di scrolling aja ya, bagaimana kiat sehat di bulan Ramadan. Tentu salah satunya adalah memperhatikan menu berbuka puasa, menu ketika kita makan sahur ya. Dan tip yang terakhir ya, supaya kita ini tetap produktif selama menjalankan ibadah puasa adalah tidur yang cukup ya. Meskipun di bulan puasa banyak orang mengatakan tidurnya menjadi berkurang, tetapi ya coba kita cukupkanlah tidur itu gitu ya. Jangan sampai kita tidak tidur tetapi bukan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, atau kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya bukan tidak boleh ya, tetapi harus kita kurangi ya. Nonton TV ya, nonton ya mungkin pertandingan olahraga ya, lebih baik kita lakukan saja aktivitas fisik kita juga sendiri ya, tidak hanya sebagai penonton gitu ya. Jadi memang tidur yang cukup itu penting ya dalam banyak teori. Jadi di puasa maupun yang di luar bulan puasa maupun di bulan puasa. Jadi walaupun di bulan puasa kita tetap harus tidur yang cukup ya. Di bulan puasa ini ada baiknya untuk kita tinggalkan dulu kebiasaan yang tidak bagus, yaitu begadang ya. Jadi kata Omai Rama, begadang boleh begadang jika ada perlunya. Jadi ya boleh, tetapi tentu tidak untuk tiap hari ya. Cobalah tidur lebih awal agar kita dapat tidak cepat mengantuk dan lemah saat beraktivitas di siang hari ya. Jadi setelah sholat taraweh usahakan memang segera tidur ya, sehingga kita bangun bisa lebih pagi karena kita ada sunnah makan sahur dan juga bisa sunnah melakukan sholat tahajud ya. Karena Rasulullah SAW selalu sholat tahajud itu adalah setelah tidur. Demikian ya 5 tip untuk kita tetap produktif di bulan puasa, yaitu yang pertama makan sahur dan berbuka dengan teratur, prioritaskan tugas penting di pagi hari ya, buatlah daftar kegiatan sehingga kita bisa target-target itu bisa kita lampaui supaya terus ingat ya. Dan itu akan menjadi lebih produktif ya. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi dan tetap jaga tidur yang cukup. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.